Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Umi Laila Nurjana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi hubungan antar sudut. Sebelum kalian belajar materi ini, pastikan kalian sudah melihat materi sebelumnya, yaitu hubungan dua sudut, karena akan ada keterkaitan antara materi sebelumnya dengan materi ini ya. Jadi sebelum kalian melanjutkan untuk melihat video ini, pastikan kalian sudah melihat video tentang materi hubungan dua sudut. Jika sudah, kalian bisa lanjut untuk menyimak penjelasan materi ini. Hubungan antar sudut. Ada 5 macam hubungan antar sudut yang akan kita pelajari. Seperti yang kalian lihat di layar, yang pertama adalah sudut sehadap, yang kedua sudut dalam berseberangan, yang ketiga sudut luar berseberangan, yang keempat sudut dalam sepihak, dan yang kelima adalah sudut luar sepihak. Walaupun sepertinya hubungan antar sudut ini terlihat materinya banyak, ada 5, sebenarnya dia sangat mudah dipahami. Intinya adalah kalian benar-benar memperhatikan ketika ada penjelasan tentang materi ini. Saya yakin ketika kalian fokus untuk mendengarkan dan memperhatikan, pasti ini akan jadi mudah. Oke, jadi fokus adalah yang utama ya. Ketika sudah fokus, baru lanjut menyaksikan atau memperhatikan atau menyimak apa yang saya jelaskan. Namun ketika kalian belum bisa fokus, jangan dilanjut karena akan sia-sia mendengarkan penjelasan yang panjang, namun tidak ada yang kalian pahami. Ketika kita mengamati macam-macam hubungan antar sudut, ini sebenarnya kalau dilihat lagi hanya ada 3, yaitu sehadap, berseberangan, dan juga sepihak. Namun untuk berseberangan dan sepihak itu ada dalam, ada luar, sehingga membuat mereka itu menjadi 5 macam. Nanti di awal saya akan jelaskan dulu bagaimana perbedaan antara sudut dalam dan juga sudut luar. Jadi kalau kalian sudah tahu bedanya dalam dan luar, sudut dalam dan sudut luar, itu akan sangat mudah bagi kalian untuk membedakan antara dalam berseberangan dengan luar berseberangan, dan juga membedakan dalam sepihak dengan luar sepihak. Karena otomatis sudut dalam itu tidak mungkin dia menjadi bagian dari sudut luar ya. Jadi kalian harus tahu dulu bedanya dalam dan luar. Setelah itu kalian pahami apa perbedaan antara sudut yang berseberangan dengan sudut yang sepihak. 2 poin itu yang harus kalian pahami dulu di awal. Untuk sudut sehadap dia sangat berbeda, jadi sangat mudah dimengerti. Baiklah, coba perhatikan gambar di layar. Di layar ada 2 garis sejajar, yaitu ada garis M dan juga ada garis N. Garis M sejajar dengan garis N. Jadi ketika nanti ada soal seperti ini, kalian harus melihat dulu mana garis yang sejajar. Mau seperti apapun bentuk gambarnya, dia mau tegak, mau miring, mau bentuk seperti apapun, kalian harus temukan dulu garis yang sejajar itu yang mana. Ketika garis yang sejajar sudah kalian temukan, kalian pahami, selanjutnya akan mudah ya. Jadi kalian harus tahu dulu garis sejajar yang mana. Untuk di gambar ini, garis sejajar itu adalah garis M dan N.
Setelah kalian menemukan dan tahu mana garis yang sejajar, maka kalian akan sangat mudah untuk membedakan mana sudut dalam dan sudut luar. Bagaimana? Apakah sudah bisa terlihat mana yang sudut dalam, mana yang sudut luar? Sudut dalam adalah sudut yang berada di antara dua garis yang sejajar. Sedangkan sudut luar adalah sudut yang berada di luar garis yang sejajar. Oke, saya ulangi. Sudut dalam adalah sudut yang berada di antara dua garis sejajar. Sedangkan sudut luar adalah sudut yang berada di luar garis sejajar. Berarti pada gambar di layar ini, yang termasuk sudut dalam itu adalah sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan juga sudut 6. Karena mereka ada di antara dua garis sejajar, yaitu garis M dan garis N. Sedangkan untuk sudut luar pada gambar di layar itu adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan sudut 8, karena mereka ada di luar garis sejajar M dan N. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah semakin paham dengan perbedaan antara sudut dalam dan juga sudut luar? Jika sudah paham perbedaan sudut dalam dan sudut luar, sekarang kita lanjut ke perbedaan sudut berseberangan dengan sudut yang sepihak. Coba perhatikan gambar pada layar. Dua garis sejajar M dan N, dia dipotong oleh satu garis miring, yaitu garis T ya. Jadi ada garis T yang memotong dua garis sejajar, yaitu M dan N. Untuk membuat kalian lebih mudah memahami, anggaplah garis T ini seperti jalan raya ya. Anggaplah T ini sebuah jalan, sehingga kalian kalau melewati jalan ini berarti kalian menyeberang. Sedangkan ketika kalian tidak melewati jalan ini, berarti kalian tetap ada di tempat yang sama atau sepihak. Jadi, sudut yang berseberangan, dia harus melewati garis T. Tapi, kalau sudut yang sepihak, dia tidak melewati garis T atau garis yang memotong dua garis sejajar. Oke, sudah tahu bedanya ya antara sudut yang berseberangan dengan sudut yang sepihak. Jika kalian sudah paham konsepnya yang saya jelaskan, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh-contoh sudut yang sehadap, berseberangan, dan sepihak. Silakan disimak satu-satu, diperhatikan baik-baik, disesuaikan dengan apa yang sudah saya jelaskan di awal. Oke, kita mulai dengan sudut-sudut luar. Sudut luar adalah sudut yang berada di luar dua garis sejajar. Di sini yang termasuk sudut luar adalah sudut 1, sudut 2, sudut 7, dan juga sudut 8. Pada gambar saya berikan tanda merah untuk sudut luar. Tahu ya, sudut luar itu sudut yang ada di luar garis sejajar. Lalu bagaimana dengan sudut-sudut dalam? Sudut-sudut dalam itu adalah sudut yang berada di antara dua garis sejajar, yaitu garis M dan N.
maka sudut dalamnya adalah sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan juga sudut 6. Oke, sekarang kalian sudah tahu bedanya sudut luar dan juga sudut dalam. Harus benar-benar paham ini sebelum lanjut ke hubungan sudut-sudut yang lain ya. Jadi harus tahu dulu bedanya sudut dalam dan sudut luar, karena jika sudut dalam tidak mungkin menggunakan sudut luar, begitu juga sebaliknya untuk sudut luar, jangan sampai kalian salah menjawab dengan sudut dalam. Setelah itu kalian harus ingat-ingat apa bedanya berseberangan dan juga sepihak. Jika masih bingung, jangan dilanjut dulu, tapi kembali lagi ke awal sampai benar-benar paham, baru lanjut melihat contoh-contoh yang saya berikan. Bagaimana kalau kalian sudah sampai tahap ini? Berarti saya yakin kalian sudah paham tentang yang saya jelaskan sebelumnya ya. Kalian sudah tahu bedanya sudut dalam dan sudut luar, serta tahu bedanya berseberangan dan juga sepihak. Sudut sehadap adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah tertentu yang sama. Jadi, dua sudut yang sehadap itu dia sama-sama menghadap ke tempat yang sama atau ke arah yang sama. Perlu kalian ketahui, sudut yang sehadap itu besar sudutnya sama. Wajib dan pasti sama jika mereka adalah sudut yang sehadap. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang ini. Ada 4 sudut yang sehadap. Yang pertama, sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Mereka sama-sama menghadap ke arah kanan ya, miring ke kanan semuanya, jadi sehadap. Yang kedua adalah sudut 4 itu sehadap dengan sudut 8. Coba diamati sudut sehadap itu yang seperti apa, jadi kalian bisa menjawab yang lainnya lagi. Setelah itu mana lagi sudut yang sehadap? Ada sudut 1 dan juga sudut 5. Mereka juga sudut yang sehadap. Yang terakhir, sudut berapa yang sehadap? Ayo kita tebak sudut mana lagi yang sehadap. Oke, benar sekali, sudut sehadap yang keempat yaitu sudut 3 dan juga sudut 7. Oke, sekarang kalian sudah tahu mana saja sudut-sudut yang sehadap. Jadi ada sudut 1 dengan 5, sudut 2 dengan sudut 6, sudut 3 dengan sudut 7, dan sudut 4 dengan sudut 8. Silakan diamati gambarnya, saya sudah berikan warna yang berbeda, sehingga kalian lebih mudah memahami mana saja sudut-sudut yang termasuk sudut sehadap. Oke, silakan diamati. Yang kedua adalah sudut dalam berseberangan. Kalian harus ingat-ingat, sudut dalam itu yang bagaimana? Lalu, sudut berseberangan itu nanti yang bagaimana ciri-cirinya? Kalau begitu, sudut dalam berseberangan berarti seperti apa sudutnya? Itulah kenapa saya bilang sebelum kalian masuk ke sini, kalian harus tahu dulu bedanya sudut dalam dan luar, sudut berseberangan dan sudut sepihak. Kalau udah tahu, sangat mudah untuk mengerjakan materi atau soal-soal ini. Sudut dalam berseberangan berarti dia adalah sudut yang ada di dalam, lalu dia menyeberang ya. Kata kuncinya
dia sudut yang di area dalam dan dia menyeberang. Informasi penting bahwa sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya sama. Pasti sama dan harus sama, tidak mungkin berbeda ya. Jadi sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya sama. Oke, kita lihat sudut dalam berseberangan yang pertama. Dia harus ada di area dalam ya, sudut dalam. Dan dia menyeberang. Berarti sudut dalam berseberangan itu yang pertama adalah sudut 3 dengan sudut 6. Yang kedua itu adalah sudut 4 dan juga sudut 5. Bagaimana kalian sudah bisa menentukan sudut dalam berseberangan? Sekarang kita lanjut ke sudut luar berseberangan. Berarti dia harus ada di luar karena sudut luar dan dia juga menyeberang karena berseberangan ya. Jadi pasti sudah tahu kan sudut luar berseberangan yang bagaimana, posisinya di mana dan sudut apa itu? Informasi penting lagi untuk kalian bahwa sudut luar berseberangan itu sama kayak sudut dalam berseberangan tadi untuk sudutnya, yaitu besar sudutnya harus sama. Jadi semua sudut yang berseberangan baik dalam maupun luar itu besar sudutnya harus sama. Sudut luar berseberangan berarti dia di luar dan menyeberang. Untuk yang pertama ada sudut 1 dengan sudut 8. Sudut 1 dengan sudut 8 ini adalah sudut luar yang berseberangan. Yang kedua ada sudut 2 dan juga sudut 7. Sudut 2 dan sudut 7 ini mereka adalah sudut luar yang berseberangan. Tahu ya bedanya ya? Ketika kalian sudah masuk ke tahapan ini, yaitu ke nomor 4, sudut dalam sepihak, berarti saya yakin kalian sudah sangat tahu dan paham bedanya sudut dalam dan juga sudut luar. Sudut dalam berarti dia ada di area dalam, sedangkan sudut sepihak berarti dia tidak menyeberang, jadi dia tidak melewati garis yang memotong dua garis sejajar M dan N tadi ya. Jadi dia ada di dalam, dia juga tidak menyeberang. Bagaimana? Sudah tahu ya? Sudut dalam, dia ada di area dalam, sepihak dia tidak menyeberang. Berarti dia ada di satu lokasi dan di area dalam. Informasi untuk kalian untuk sudut dalam sepihak itu dua sudut yang termasuk sudut dalam sepihak, dua sudutnya kalau dijumlahkan harus 180 derajat. Diingat-ingat ya. Contoh sudut dalam sepihak yang pertama, ingat dia ada di dalam ya, sudut dalam, tapi dia sepihak, tidak menyeberang, tidak melewati garis T. Jadi sudut dalam sepihak yang pertama itu adalah sudut 3 dan juga sudut 5. Untuk sudut dalam sepihak yang kedua itu adalah sudut 4 dan juga sudut 6. Sekarang sudah tahu ya sudut dalam sepihak ada dua, yang mana aja tahu, yaitu sudut 3 dan sudut 5, sudut 4 dan sudut 6. Sekarang kita lanjut ke sudut luar sepihak. Jadi dia ada di luar karena sudut luar dan dia sepihak. Jadi dia tidak menyeberang atau tidak melewati garis potong T yang memotong dua garis sejajar M dan N.
Ini juga merupakan info penting untuk kalian bahwa sudut luar sepihak itu jika dijumlahkan harus 180 derajat. Jadi sudut yang sepihak, baik dia sudut dalam sepihak maupun sudut luar sepihak, dua sudutnya apabila dijumlahkan itu harus berjumlah 180 derajat. Bisa dipahami ya, jadi sudut yang memiliki sifat dalam sepihak ataupun luar sepihak, dua sudutnya itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 180 derajat. Coba dipahami dulu, diulangi kata-kata saya apabila kalian masih belum paham. Jadi sudut dalam sepihak maupun sudut luar sepihak itu dua sudutnya kalau dijumlahkan besarnya harus sama dengan 180 derajat. Contoh sudut luar sepihak yang pertama adalah dia ada di luar dan dia sepihak. Jadi sudut 1 dan sudut 7. Sudut 1 dan 7 dia merupakan sudut luar yang sepihak karena dia ada di luar dan dia tidak menyeberang. Sudut luar sepihak yang kedua dia adalah sudut 2 dan juga sudut 8. Karena sudut 2 dan sudut 8 ada di luar dan mereka sepihak. Mereka tidak melewati garis T. Oke, kita sudah selesai materi. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Saya himbau untuk kalian semua, sebelum kalian mulai mengerjakan latihan soal yang saya berikan, tolong dipastikan dulu kalian sudah paham materi-materi yang saya jelaskan. Jika ada yang belum paham, tolong diulangi sekali lagi, bahkan 2 atau 3 kali sampai paham. Setelah itu baru lanjut untuk membuka latihan soal yang ada. Jika sudah siap mengerjakan latihan soal, jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencoba menjawab. Jangan melihat hasil jawaban yang ada sebelum kalian berusaha menemukan jawabannya terlebih dahulu. Oke, siap, kita mulai untuk contoh soal yang pertama. Jika ingin menuliskan soal, videonya bisa di stop sebentar, kalian tulis soalnya dan dikerjakan. Contoh soal 1 untuk materi ini. Soal yang pertama adalah sebutkan keseluruhan hubungan antar sudut pada gambar di bawah ini. Di situ ada gambar dua garis sejajar yang dipotong oleh garis T. Kalian diminta untuk menyebutkan keseluruhan hubungan antar sudutnya. Berarti kalian harus menyebutkan mana saja yang sehadap, berseberangan, dan juga sepihak. Harus kalian sebutkan semuanya dengan detail dan lengkap. Silahkan digambar dulu, dikerjakan. Setelah selesai, baru boleh melihat jawaban yang saya berikan ya. Kita mulai dulu dari sudut yang sehadap. Di sini ada 4 pasang sudut yang sehadap, seperti materi yang kita pelajari tadi. Silahkan cek jawaban kalian apakah sama ya. Yang pertama ada sudut A yang sehadap dengan sudut E. Ya, sudut A sehadap dengan sudut E. Untuk yang kedua itu ada sudut D yang sehadap dengan sudut H.
Lalu untuk yang ketiga, ada sudut B yang sehadap dengan sudut F. Untuk urutan menjawab itu tidak harus sama seperti saya ya, jadi urutan jawaban kalian bebas, kalian menyebutkan yang mana dulu. Untuk sudut sehadap yang keempat, di sini ada sudut C yang sehadap dengan sudut G. Setelah sudut sehadap selesai disebutkan semua, sekarang kita coba sebutkan sudut dalam berseberangan. Ingat ya, sudut dalam berseberangan berarti dia itu ada di area sudut dalam. Dan berseberangan berarti dia harus melewati garis potongnya, yaitu garis T. Sudut dalam berseberangan yang pertama itu ada sudut D yang berseberangan dalam dengan sudut F ya. Jadi sudut D dan sudut F itu merupakan sudut dalam yang berseberangan. Selanjutnya ada sudut C yang berseberangan dalam dengan sudut E. Jadi mereka adalah sudut-sudut dalam yang berseberangan. Setelah ini kita akan menyebutkan sudut luar berseberangan ya. Masih sama-sama berseberangan tapi ini yang di luar. Jadi yang kita pakai adalah sudut luar. Sudut luar berseberangan berarti dia di area luar dan dia melewati garis T. Sudut luar berseberangan yang pertama ada sudut A berseberangan dengan sudut G. Untuk yang kedua ada sudut P yang berseberangan dengan sudut H. Jadi ini dua pasang sudut luar berseberangan. Tahu ya, paham ya sudut berseberangan? Selanjutnya ada lagi sudut dalam sepihak. Berarti ini adalah sudut yang ada di area dalam. Dan mereka sepihak, berarti tidak melewati garis T. Untuk sudut dalam sepihak yang pertama, itu ada sudut D dalam sepihak dengan sudut E. Untuk sudut dalam sepihak yang kedua, itu ada sudut C dalam sepihak dengan sudut F. Kalau sepihak berarti tidak melewati garis potongnya ya, garis T. Tidak melewati itu. Kalau sepihak yang melewati itu sudut berseberangan. Sekarang kita lanjut ke sudut luar sepihak. Berarti dia adalah sudut luar, tetapi dia tempatnya sepihak, tidak melewati garis T. Sudut luar sepihak yang pertama ada sudut A luar sepihak dengan sudut H. Jadi ada di luar, sudut luar dan sepihak. Untuk sudut luar sepihak yang kedua, ada sudut B luar sepihak dengan sudut G. Bagaimana untuk jawaban kalian? Apakah sudah benar semua? Kalau masih ada yang salah, berarti kalian harus mengulangi materi di video ini dari awal.
Jika sudah benar semua, kita bisa lanjut ke contoh soal 2. Contoh soal 2 ini materinya masih sama, masih seperti contoh soal yang pertama, yaitu mengenai hubungan antar sudut. Soal yang kedua, sebutkan keseluruhan hubungan antar sudut pada gambar di bawah ini. Ada dua garis sejajar yaitu M dan N. Dia dipotong oleh garis T. Untuk tipe soal seperti ini, mau bentuk gambarnya seperti apapun, kalian tidak boleh bingung ya. Jadi, yang pertama harus kalian lakukan adalah temukan dulu mana garis yang sejajar. Jadi kalian harus tahu dulu garis sejajarnya yang mana, lalu garis yang memotong dua garis sejajar itu yang mana. Kebetulan di sini untuk soal saya menggunakan nama yang sama. Jadi dua garis sejajar itu sama-sama saya berikan huruf M dan N. Lalu untuk garis yang memotong saya berikan huruf T. Namun dengan posisi gambar yang sedikit berbeda. Jika kalian sudah tahu garis sejajar yang mana dan garis yang memotong dua garis sejajar yang mana, pasti nanti kalian akan bisa menentukan sudut dalam dan sudut luar. Ketika sudut dalam dan sudut luar sudah diketahui, maka kalian tinggal melihat mana yang berseberangan dan mana yang sepihak. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan gambar yang diberikan di layar? Apabila sudah memahami gambarnya, sudah menemukan dua garis sejajar, sudah tahu sudut dalam dan luar, silahkan dicoba mengerjakan. Jika kalian belum mengerjakan, jangan melihat jawaban ini dulu ya. Tapi kalau sudah selesai mengerjakan, baru boleh lanjut melihat pembahasan. Jadi, kalian bisa ngecek apakah kalian benar-benar sudah paham apa belum tentang materi ini. Baiklah, kita mulai dengan sudut yang sehadap. Jadi ada 4 sudut yang sehadap ya. Untuk soal ini, coba dicek apakah kalian juga sudah menemukan 4 sudut, 4 pasang sudut yang sehadap untuk soal kedua ini. Sudut sehadap yang pertama adalah sudut A yang sehadap dengan sudut I. Ya. Yang pertama adalah sudut A itu sehadap dengan sudut E. Coba dicek ada tidak jawaban kalian. Yang kedua ada sudut F yang sehadap dengan sudut B, atau bisa ditulis juga sudut B sehadap dengan sudut F. Sama aja ya, F dengan B atau B dengan F sama aja. Yang ketiga ada sudut D yang sehadap dengan sudut H. Atau sudut H dengan sudut D sama saja, boleh tetap benar itu ya. Lalu yang terakhir ada sudut C yang sehadap dengan sudut G. Nah, kita sudah menemukan 4 pasang sudut yang sehadap untuk soal nomor 2 ini. Selanjutnya, kita akan mencari sudut dalam berseberangan. Ada 2 pasang sudut dalam berseberangan.
Untuk yang pertama ada sudut P dalam berseberangan dengan sudut H. Lalu untuk yang kedua, untuk sudut dalam berseberangan, yang kedua ada sudut C yang berseberangan dengan sudut E. Ayo silakan dicek jawaban kalian benar atau salah untuk soal kedua ini. Selanjutnya kita akan menentukan mana yang termasuk sudut luar berseberangan ya. Ada 2 pasang juga untuk sudut luar berseberangan ini. Berarti dia yang ada di luar ya. Berarti ada sudut A, dia luar berseberangan dengan sudut G. Itu untuk yang pertama, sudut A dan sudut G. Lalu untuk pasangan kedua, sudut luar berseberangan, itu ada sudut D dan juga sudut F. Jadi luar berseberangan kedua sudut D dan sudut F. Silakan dicek jawabannya benar atau masih salah. Selanjutnya kita masuk ke dalam sudut yang sepihak. Ada 2 pasang sudut dalam sepihak. Jadi dia sudut dalam yang ada di pihak yang sama atau sepihak. Yang pertama ada sudut B dan juga sudut E. Dia dalam sepihak. Lalu untuk sudut dalam sepihak yang kedua itu ada sudut C dan juga sudut H. Silahkan dicek jawabannya sudah benar atau masih ada yang salah. Untuk yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Berarti dia adalah sudut luar yang ada di luar garis sejajar dan juga sepihak. Di sini juga ada 2 pasang ya untuk sudut luar sepihak. Yang pertama ada sudut A dengan sudut F. Dia adalah sudut luar sepihak. Sudut A luar sepihak dengan sudut F. Lalu untuk sudut luar sepihak yang kedua, ini ada sudut D dan juga sudut G. Ya, ada sudut D dan sudut G. Oke, silahkan dicek sudah benar atau belum jawaban kalian untuk soal yang kedua ini. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Seperti biasa, jangan lupa dikerjakan dulu sebelum membuka pembahasan yang saya berikan. Oke, saya bacakan untuk soal yang ketiga. Hitunglah nilai Y jika terdapat gambar seperti pada soal. Coba kalian amati gambar tersebut. Jika kalian melihat gambar itu, kalian tidak akan menemukan hubungan antara 5Y dengan 45 derajat ya. Jadi secara langsung 5Y dan 45 derajat itu tidak ada hubungannya ya. Jadi kita tidak bisa langsung bilang oh dia sehadap, dia berseberangan, dia sepihak. Tidak bisa karena mereka tidak punya hubungan itu secara langsung.
Namun kalian bisa menggunakan cara yang lain ya. Jadi ada banyak cara untuk soal seperti ini. Bisa 1, 2, 3, 4, bahkan banyak sekali cara yang berbeda. Semua cara itu benar asalkan kalian menggunakan dasar-dasar menghitung yang benar dan cara menghitung juga benar. Saya akan berikan beberapa gambaran ya. Jadi coba kalian gambar dulu soal ini di kertas. Lalu kalian dengarkan suara saya sambil mempraktekkan apa yang saya ucapkan. Sehingga kalian akan lebih memahami apa yang saya sampaikan. Jadi gini, karena 5Y dan 45 tidak memiliki hubungan secara langsung, jadi kita bisa memakai cara lain. Misalnya kalian mencari dulu sudut yang berpelurus dengan 45 dan dia sehadap dengan 5Y. Bagaimana, apa kalian tahu yang saya maksud? Jadi coba cari dulu besar sudut yang berpelurus dengan 45 derajat tapi dia sehadap dengan 5Y. Setelah kalian mengetahui sudut yang berpelurus dengan 45 dan sehadap dengan 5Y, kalian bisa menghitungnya dengan cara 5Y sehadap dengan sudut berpelurus 45 tadi. Jangan lupa sudut yang sehadap itu besarnya pasti sama. Selain tadi itu, ada lagi cara lain. Kalian bisa juga memakai cara ini. Jadi semisal kalian mencari sudut yang berpelurus dengan 45 tapi dia dalam berseberangan dengan 5Y. Ya, saya ulangi. Jadi kalian cari dulu sudut yang berpelurus dengan 45 tapi dia juga dalam berseberangan dengan 5Y. Ketika sudah menemukan sudut yang berpelurus 45 dan dalam berseberangan dengan 5Y, kalian bisa menggunakan sifat sudut dalam berseberangan. Sifatnya apa? Sifatnya adalah sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya pasti sama gitu. Jadi 5Y sama dengan berapa? Akhirnya dihitung sampai ketemu Y sama dengan. Selain dua cara tadi, ada lagi cara yang lain. Jadi, coba kalian cari sudut yang bertolak belakang dengan 45 derajat dan dia dalam sepihak dengan 5Y. Saya ulangi, jadi kalian cari sudut yang bertolak belakang dengan 45 derajat dan sudut itu juga dalam sepihak dengan 5Y. Setelah mengetahui sudut dalam sepihak dengan 5Y, kalian bisa menghitung dengan rumus atau sifat sudut dalam sepihak. Bagaimana, bisa dipahami ya 3 cara yang saya jelaskan tadi? Kalian tidak harus mengerjakan dengan ketiga-tiga caranya. Kalian boleh pilih cara mana yang paling kalian pahami. Di sini kebetulan saya menggunakan cara ketiga yang saya jelaskan ya. Jadi saya mencari dulu sudut yang bertolak belakang dengan 45 derajat. Perlu kalian ingat, sudut yang bertolak belakang besarnya pasti sama. Jadi yang bertolak belakang dengan 45 pasti besarnya juga 45 derajat.
Sudut yang bertolak belakang dengan 45 derajat, dia itu dalam sepihak dengan 5Y. Sifat sudut dalam sepihak itu kalau dijumlahkan, dia harus 180 derajat. Makanya di situ saya tuliskan 5Y ditambah 45 sama dengan 180 derajat. Tahu ya 45 saya peroleh dari mana? Jadi dari yang bertolak belakang dengan 45 derajat tadi ya, dia sepihak dengan 5Y. Akhirnya saya tuliskan 5Y tambah 45 sama dengan 180 derajat. Setelah itu di baris kedua, saya hitung, saya sendirikan angka yang memiliki variabel dan yang tidak memiliki variabel saya sendirikan, biar bisa dihitung atau dioperasikan. Akhirnya di ruas kiri hanya ada 5Y sama dengan 180 dikurangi 45. Jadi 45 ini pindah ruas dari ruas kiri ke kanan. Tandanya dari tambah menjadi kurang ya. Ini untuk baris yang kedua. Setelah itu tinggal dihitung 5Y sama dengan 135 derajat. 135 derajat diperoleh dari 180 derajat dikurangi 45 derajat. Setelah itu kalian harus mencari nilai Y-nya. Sehingga Y sama dengan 135 derajat dibagi 5 derajat. Kenapa dibagi? Karena di ruas kiri perkalian, sehingga ketika pindah ke ruas kanan dia jadi pembagian. Setelah itu tinggal kita hitung sampai kita memperoleh hasilnya Y sama dengan 27 derajat. Apakah kalian sudah paham cara untuk mengerjakan soal seperti ini? Jika belum, silahkan diulangi penjelasan saya dari pembahasan awal untuk soal nomor 3 ini, supaya kalian lebih paham dan tidak bingung untuk mengerjakan soal-soal setelah ini. Ya, jadi kalau kamu masih bingung, silahkan diulangi sekali lagi sampai benar-benar ngerti. Kalau memang sudah paham dan mengerti, kita bisa lanjut ke soal nomor 4. Oke, masuk ke contoh soal 4. Saya bacakan untuk soal nomor 4. Silakan disimak sambil melihat gambar yang ada. Untuk soal nomor 4, diberikan sebuah gambar. Kalian diminta untuk menghitung nilai X dari gambar tersebut. Pada gambar hanya diketahui besar sudut GEB 80 derajat dan besar sudut EFC 8X. Dari dua sudut yang diketahui tersebut, kalian harus bisa menemukan berapa nilai X-nya. Di sini juga ada banyak cara untuk mengerjakan. Sama seperti soal ketiga tadi, ada banyak sekali cara, kalian bisa pilih salah satu cara yang paling kalian pahami dan mengerti. Karena 80 derajat dan 8X tidak memiliki hubungan secara langsung, jadi kita bisa pakai cara yang lain. Cara yang pertama, misal kalian perhatikan ya, jadi kalian dengarkan suara saya sambil melihat gambar. Jadi sudut EFC itu sehadap dengan GEA. Saya ulangi, EFC sehadap dengan GEA. Sudut sehadap itu besarnya sama. Jadi kalau EFC
C 8X, otomatis GEA juga 8X. Setelah menemukan GEA 8X, kalian bisa menghitung 80 dengan 8X-nya GEA itu sebagai sudut yang berpelurus ya, dimana sudut yang berpelurus besarnya harus 180 derajat. Atau bisa juga kalian mencari dulu sudut BEF ya. Kalian mencari dulu BEF. Setelah ketemu sudut BEF, kalian menghitung dengan cara BEF itu dalam berseberangan dengan 8X. Sudut dalam berseberangan besarnya harus sama. Bagaimana cara mencari BEF? Ingat, BEF itu berpelurus dengan BEG. Jadi banyak sekali cara untuk menghitung soal seperti ini. Tidak terfokus hanya dengan satu cara saja. Di sini saya menggunakan cara yang pertama saya jelaskan tadi. Jadi saya mencari sudut yang sehadap dengan EFC. EFC sehadap dengan GEA. Sehingga besar GEA itu 8X. Ya, GEA itu berpelurus dengan GEB. Sehingga saya dapatkan cara untuk menghitung yaitu 80 ditambah 8X sama dengan 180 derajat. Kenapa menggunakan 80 tambah 8X 180? Karena mereka adalah sudut yang berpelurus. Setelah itu kita hitung seperti biasa, kita jadikan satu mana yang ada variabel dan tidak kita pisah. Setelah itu baru bisa kita hitung ya. Jadi 8X sama dengan 180 dikurangi 80 derajat. Setelah itu kita hitung 180 dikurangi 80, hasilnya adalah 100 derajat. Sehingga di baris ketiga itu bisa kita tuliskan 8X sama dengan 100 derajat. Ya, 8X sama dengan 100 derajat. Setelah itu tinggal kita operasikan lagi. X sama dengan berapa? Kalau di ruas kiri perkalian, dia pindah ke ruas kanan jadi pembagian. Jadi X sama dengan 100 dibagi 8. Kita tinggal menghitung 100 dibagi 8 untuk mendapatkan nilai X-nya. Berapa 100 dibagi 8? Oke, hasilnya adalah 12,5 derajat. Jadi kita tahu bahwa nilai X untuk soal nomor 4 ini adalah 12,5 derajat. Bagaimana, apakah soal keempat pembahasannya sudah bisa dipahami? Jika belum, silahkan diulangi sekali lagi atau berkali-kali juga boleh sampai kalian benar-benar ngerti. Jika sudah paham, bisa lanjut ke contoh soal kelima. Silahkan dilihat dulu gambarnya, dibaca soalnya, dan dipahami apa yang ada di gambar. Hitunglah besar sudut ABD ya. Jadi
Berbeda dengan soal sebelumnya, jika soal sebelumnya kalian hanya disuruh mencari hitunglah nilai X, hitunglah nilai Y. Kalau di soal terakhir ini, saya berikan contoh soal, kalian disuruh menghitung besar suatu sudut. Tetapi di soal itu, kalian juga harus mencari variabel yang belum diketahui. Karena jika tidak, kalian tidak akan bisa menemukan besar sudut ABD jika variabel X-nya belum kalian temukan. Jadi caranya adalah kalian harus tetap nyari X-nya dulu berapa. Setelah X tahu berapa, kalian tinggal memasukkan nilai X ke angka-angka yang ada. Setelah itu baru mencari A, B, D dengan cara sifat-sifat sudut yang sudah kalian pelajari tadi ya. Jadi semua materinya saling berkaitan. Coba dipahami untuk gambarnya. Kalau tadi di dua soal sebelumnya itu hubungan antar sudutnya tidak langsung tampak, tapi di soal ini hubungan antar sudutnya langsung terlihat, yaitu antara 3x tambah 2 dengan 4x dikurangi 18, mereka memiliki hubungan antar sudut. Coba, apa hubungan antara keduanya? Jawab dulu. Ya, benar sekali. Jadi, keduanya memiliki hubungan sudut dalam berseberangan. Di mana sudut dalam berseberangan itu besar sudutnya haruslah sama. Jadi besarnya harus sama sehingga kita bisa memakai tanda sama dengan untuk mencari nilai X yang belum diketahui. Caranya gimana? Berarti 3x tambah 12 itu sama dengan 4x dikurangi 18. Yuk mari kita kerjakan bersama. Tapi alangkah lebih baiknya kalian menghitung dulu ya, baru melihat pembahasan yang saya berikan. Supaya kalian benar-benar ngerti dan kalian bisa lebih paham. Setelah mencoba baru mendengarkan pembahasannya. Jadi kita tuliskan dulu sudut dalam berseberangan tadi. Karena mereka besar sudutnya sama, jadi kita tuliskan 3x ditambah 12 sama dengan 4x dikurangi 18. Kita tuliskan persamaannya dulu. Setelah itu, karena kalau bilangan yang bervariabel dan tidak bervariabel tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlahkan maupun dikurangkan, maka kita harus memisah mereka terlebih dahulu. Jadi, kalian jadikan satu bilangan yang hanya bilangan saja, dan jadikan satu bilangan yang memiliki variabel. Seperti yang ada pada gambar, itu saya pisah, jadi saya tuliskan 12 ditambah 18 sama dengan 4x dikurangi 3x. Kenapa 12 ditambah 18? Karena 18 awalnya di ruas kanan, tandanya kurang atau negatif, dia pindah ke ruas kiri sehingga tandanya menjadi tambah. Makanya 12 ditambah 18. Sedangkan untuk ruas kanan, 4x dikurangi 3x. Kenapa dikurangi 3x? Karena 3x awalnya ada di ruas kiri, tandanya positif. Dia pindah di ruas kanan, sehingga tandanya menjadi negatif. Ruas kiri adalah area di sebelah kiri tanda sama dengan, sedangkan ruas kanan adalah daerah di sebelah kanan tanda sama dengan. Setelah kita pisahkan bilangan sendiri dengan bilangan yang bervariabel, kita bisa menghitungnya. Kita bisa menjumlahkan dan bisa mengkurangkan ya. Di situ 12 ditambah 18 berapa hasilnya? 30 ya. Sedangkan untuk 4x dikurangi 3x, 4 dikurangi 3 berapa? 1x.
Untuk angka 1 itu koefisien 1 tidak perlu ditulis, sehingga kalian hanya cukup menuliskan X saja. Sehingga bisa ditulis 30 sama dengan X. Berarti kita sudah mendapatkan nilai 30. Kalian bisa memilih salah satu, memasukkan X ke persamaan yang mana untuk mencari nilai A, B, D. Di sini saya memasukkan nilai X itu ke dalam persamaan 3X ditambah 12 ya. Jadi 3X tambah 12 sama dengan 3 kali X-nya kita ganti dengan 30 ditambah 12. Jika kalian memasukkan ke persamaan 4X min 18, kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Sama aja ya. Nanti kalau kalian memasukkannya ke 4X min 18, akhirnya mereka nyari ABD-nya itu adalah sudut yang sepihak. Dalam sepihak. Kalau di sini saya memilih 3X plus 12, nanti pada akhirnya mereka akan berpelurus. Jadi 3X plus 12 itu akan berpelurus dengan sudut ABD. Jadi bebas pilih yang mana. 3 kali 30 hasilnya adalah 90. Saya tambahkan dengan 12, sehingga diperoleh hasil 102 ya. Kalau kalian nanti menggunakan yang 4X plus min 18, hasilnya beda lagi. Setelah saya menemukan 3X plus 12-nya itu adalah 102, jadi saya bisa mencari sudut ABD itu dengan sifat sudut yang berpelurus. Jadi 3X plus 12 itu berpelurus dengan ABD. Sehingga sudut ABD-nya bisa ditemukan dengan cara, karena berpelurus itu jumlahnya harus 180 derajat, yang sebelah diketahui 102 derajat, jadi cara menghitungnya adalah 180 dikurangi 102. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 78 ya. Jadi besar sudut ABD adalah 78 derajat. Bagaimana, bisa dipahami? Kalian bisa mencoba dengan memasukkan ke persamaan 4X min 18 tadi ya. Jika cara menghitung kalian benar, kalian akan mendapatkan hasil yang sama, yaitu 78. Silahkan dicoba. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan materi dari awal hingga latihan soal dan pembahasannya. Semoga apa yang kalian pelajari bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.